mengklarifikasi dengan Haji Nawawi, Kepala Puskesmas Loduri, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tenggarong, Media Reformasi. Tim redaksi SK Media Reformasi melengkapi data tentang status kematian Sopianur yang dinyatakan pasien COVID oleh Rumah Sakit Umum Daerah 1A MUIS Kota Samarinda. Tim redaksi pada tanggal 9 Desember 2020 mengklarifikasi Haji Nawawi, Kepala Puskesmas Loduri, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim redaksi mengklarifikasi perihal informasi kematian Sopianur warga Bakungan. Menurut Kepala Puskesmas, kami tidak pernah mendapat informasi atau mengetahui tentang adanya pasien COVID yang bernama Sopianur warga Bakungan, ujar Haji Nawawi. Pak Nawawi sebagai Kepala Puskesmas. Ya, oke, alhamdulillah. Loduri. Pernah nggak Bapak selaku pimpinan Puskes di sini yang notabene sebagai penanggung jawab masyarakat di Loduri dan Bakungan, benar ya Pak ya? Nah, mendapat informasi dari Rumah Sakit MUIS, Rumah Sakit Daerah MUIS terkait warga yang dari Bakungan yang bernama Sopianur. Bahwasanya dia terindikasi ada apakah dari hasil rapid test apa web dia dinyatakan observasinya ke COVID. Terus satu. Nah, kemudian yang kedua, apa upaya dari Bapak terlepas dapat informasi atau tidak? Silakan Pak, aku minta ini. Jadi gini, kami bekerja itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Dinas Kesehatan, Pak. Jadi kalau ada informasi terkait dengan pasien yang terkonfirmasi positif, itu biasanya kita langsung dapat informasi langsung dari rumah sakit. Dia akan konfirmasi berdasarkan dia wilayah berdomisilinya, Pak. Kalau tidak salah namanya Sopianur nggak ada kita dengar ya, Pak ya. Terus kalau kami mendengar atau mendapatkan informasi bahwa ada warga kami yang terkonfirmasi positif, itu kami langsung tindak lanjutin. Ya, kami tindak lanjutin karena kami punya tim Pak di sini. Ada tim penanganan COVID Puskesmas Loduri. Jadi kami ada tenaga surveillance atau PE, penelitian epidemiologi, itu dia langsung dia lacak keberadaannya ada di mana, kemudian legalitas surat kepastian dia positif atau tidak itu adalah di petugas kami di PE. Jadi langsung terjun itu kalau ada informasi itu. Nah, dari hasil epidemiologi atau dari hasil penelitian itu langsung dicatat di tim data kami, Pak. Ya, tim data kami dicatat. Kemudian nanti kita lakukan tracking kalau memang itu positif, Pak. Nah, langsung itu tindak lanjut itu langsung tim itu langsung semuanya bergerak. Jadi dari tim itu ada 9 tupoksi di situ. Ada tim data, tim epidemiologi, ada tim rujukan, itu langsung bergerak itu, Pak. Nah, dari informasi itu lalu kami informasikan juga ke desa. Kami secara reguler apabila ada warga kami yang positif, kami langsung sampaikan kepada kepala desanya. Ya, contohnya seperti ini, supaya kami bekerja berdasarkan prosedur, tidak asal-asal kerja, Pak. Ini contohnya Kades. Nah, kami langsung, Pak, begitu ada informasi apakah dari hasil tracking, hasil swab, atau informasi dari puskesmas, langsung kami buatkan surat, Pak. Surat ini langsung kami sampaikan ke kepala desanya, Pak. Seperti ini, Pak. Jadi kami ada 3 puskesmas Loduri ini membawahi 3 desa, Pak. Loduri Ilir, Loduri Ulu, dan Bakungan. Di mana dia masyarakat yang dia dinyatakan positif, dia domisili di mana, kami langsung informasikan di hari itu juga. Nah, jadi seperti ini kita langsung informasikan. Nah, seperti hari ini ini kapan ini 3 Desember nih, ini langsung surat itu langsung kami sampaikan, Pak, sehingga tidak ada masyarakat yang terlewatkan
oleh Bapak Kepala Desanya. Makanya Bapak Kepala Desanya kan bingung juga kan, karena informasi itu nggak sampai kepada kami. Nah, Bapak Kepala Desanya pasti bingung lah, nama Sofianur ya? Betul. Nama Sofianur pasti kaget lah dia, karena informasinya bukan dari kami begitu. Ya. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh rumah sakit, masing-masing rumah sakit dia punya tupoksinya masing-masing. Saya tidak bisa mencampurin tentang bagaimana dia melaksanakan. Tentunya tupoksinya dia ada punya sendiri itu Pak. Tapi sebagaimana amanat di dalam penanganan COVID-19 di edisi kedua itu Pak, apabila ada pasien yang masuk rumah sakit atau masuk puskesmas, ternyata dia meninggal sebelum dia mendapatkan hasil, tapi dia sudah diambil, apakah dia rapid, apakah dia swab, hasilnya itu belum keluar tapi dia buruan meninggal, maka dia dimasukkan di dalam kasus probable Pak, namanya Pak. Probable. Kasus probable itu adalah lebih baik dia di pemulasarannya karena apa, antisipasi. Kalau seandainya dia itu positif, misalnya mudah-mudahan tidak positif kan, kalau seandainya dia positif berarti aman untuk semua warga, lingkungan, lingkungan keluarganya. Tapi kalau seandainya dia negatif, ya berarti kan nggak masalah, kan gitu. Itu makanya di dalam penanganan COVID-19 itu ada petunjuk teknisnya seperti itu, ada di pasal-pasalnya itu. Nah, maka dalam hal ini mungkin mohon maaf, Rumah Sakit Abdul Muiz, pasien datang, kemudian diambil darahnya, ya kan, keburu meninggal, hasilnya belum ada nih, hasilnya belum ada. Nah, padahal sebenarnya kalau rapid test itu dalam waktu 15 menit ya Mas Reza ya, itu sudah ada hasilnya. Sudah bisa dibaca rapid testnya apakah IgG-nya atau IgG-nya yang dia reaktif. Kalau rapid test disebut reaktif atau non reaktif. Tapi kalau swab positif atau negatif. Begitu. Nah, jadi begitu mungkin penjelasan dari saya terkait dengan kasus ini. Memang saya belum dengar dan memang tidak sampai kepada kami. Nah, makanya saya kaget juga karena semua pasien-pasien baik yang datang kan ada pasien yang datang dia mau rapid test ini. Begitu dia dinyatakan reaktif, maka kami lakukan swab Pak. Itu program dari pemerintah, harus dilakukan swab. Kalau dia itu positif ya Pak ya, maka kami lakukan tracking dia kontak dengan siapa-siapa saja selama 14 hari. Itu terus kami jaring Pak, itulah pekerjaan kami itu. Nah, ini kebetulan Mas Arif adalah tim kami, penanggung jawab PE-nya Pak, penelitian epidemiologinya atau surveillance-nya beliau nih. Yang bertanggung jawab. Makanya begitu ada kasus-kasus, saya cukup dengan beliau saja karena mereka langsung di lapangan, langsung kontak dengan pasien. Terus itu bahasanya tindakan preventif. Ya. Nah, preventif itu dilakukan terlepas itu kita mengetahui atau tidak, ya toh Pak? Betul. Pertama kalau kita mengetahui itu secara langsung. Ya. Kalau tidak mengetahui ada artinya tidak mengetahui secara tidak langsung, hanya informasi kan begitu. Nah, sekarang upaya yang kedua, tindakan mengacu tindakan preventif, pencegahan tadi Pak. Dan di satu sisi orang yang nggak ada bahasanya, kita nggak khawatir. Orang yang maafnya ngomong baru datang, terlepas orang itu kena COVID enggak aja kita udah rasa was-was. Karena dengan orientasi orang itu baru datang di daerah-daerah yang punya klaster. Nah, cuman ketika ini bahasanya yang sudah dengan notaben ada diagnosa dokter begini, kok ayem-ayem sih Pak? Itu yang kita pertanyakan pertama. Sudah dengar ada mayat meninggal dengan diagnosa dokter hasil rapid test, walaupun kata Bapak sudah mendekati ya, kalau bahasanya ngomong pertama tadi ketika pasien datang belum menunjukkan hasil rapid test saja kita sudah mencurigai. Harus dilakukan pemulasaran secara COVID. Nah, ini begitu dokter sudah melakukan melakukan tindakan rapid test, sudah mengetahui hasil rapid test, sudah di pemulasaran, kok malah ayam-ayam gitu loh.
dari masyarakat semua kan termasuk warganya ini kan masih was-was. Ya toh satu. Ya toh bener nggak? Ya. Nah, makanya saya minta bantu Dinas Kesehatan gugus tugas kemarin, tolong ini berkas saya sengaja saya buat karena ini pada lengah, Pak. Maksud saya apa sih tujuan saya capek-capek buat berkas yang malam kayak gini? Tujuannya supaya para pihak itu mengetahui informasi secara jelas, secara fakta dan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya buat. Ya. Saya bertanggung jawab penuh. Hasil klarifikasi saya bertanggung jawab penuh dan apapun yang ada di situ saya bertanggung jawab penuh. Ya. Dan apapun yang saya lakukan menjadi tanggung jawab moral saya. Yang jadi bahan permasalahan sekarang ada dua. Di satu sisi masyarakat was-was ini saya benar COVID apa ora. Yang kedua, lo kalau COVID kok kami ini nggak dapat bantuan. Aduh, sementara petugasnya pada nggak tahu. Satu contoh, saya tanya Pak Kades tahu nggak? Nggak tahu Pak. Saya tanya Bapak juga barusan kan, nggak tahu Pak. Saya tanya dinas di bagian gugus tugas, Bu, gimana Bu? Nggak tahu Pak. Loh, sementara Dokter Muiz menyatakan ini COVID. Pemulasaran cara COVID. Loh, masyarakat awam Bapakku, amit luput saya. Ketika itu sudah dibacain seperti itu, apa penilaian masyarakat? Ini untung nggak geger karena apa? Masih saya selusupin semua. Ya terlepas bahasanya namanya kita berkata Bapak tadi kami nggak melakukan kalau nggak ada informasi. Loh, itu tindakan yang sifatnya preventif, kuratif sama apa satunya? Rehabilitatif. Lah, itu masuk dalam kategori apa? Rehabilitatif ya. Lah, yang saya tanya preventifnya. Ya. Kita udah jauh hari udah ngatakan kita melakukan penyemprotan disinfektan. Kalau ada orang nggak pakai masker kita tegur masker. Kalau semama orang misalnya bla 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 kita tegur. Lah ini orang sudah ada diagnosa seperti itu, kenapa kok kamu orang dari petugas ayam-ayam? Sekarang Bapak, seandainya Bapak ini orang petugas, kembalikan kalau diri Bapak sebagai masyarakat biasa yang nggak buta huruf, nggak tahu menahu tentang COVID. Begitu Bapak sebagai keluarga misalnya, gimana perasaan Bapak? Was-was nggak? Was-was nggak saya tanya. Ini yang saya hadepin Bapak. Spekulasi bukan ucapan aja. Tindakan nyata dari dokter, salah satu dokter rumah sakit menyatakan itu observasi udah COVID. Wong cuman belum COVID aja kita lakukan tindakan preventif. Kenapa kok ini sudah positif? Sudah positif kok. Ayo, coba Pak, Bapak gregetnya kalau jadi saya datang ke desa nggak tahu, datang ke dinas kesehatan di nggak tahu, nggak bisa ngelapor karena belum ada. Loh, artinya gimana coba? Kalau nunggu laporan dari dokter Muiz sementara adem ayem, Mbok ya. Kalau memang prosedurnya seperti ya wajar juga gimana Bapak melakukan itu. Bapak datang bawa baju APD, masuk ke masyarakat pakai robot, buat takut aja kan gitu. Cuman kalau berdasarkan ada laporan seperti yang disampaikan gugus tugas tadi, kan enak bekerja kan sesuai dengan ini. Nah, dokternya ini juga maksud saya pihak rumah sakit Muiz, ketika ada bahasanya orientasi seperti itu, Mbok ya, lengkapilah data itu pengirimannya informasi supaya nggak jadi maafnya. Kalau mau spekulasi lengkapi, mau dia hasil rapid test kayak segala macam lengkapi sesuai dengan prosedur. KTP kata gugus tugas, lampirkan KTP sama laporan hasil pemeriksaan. Dia sudah ngomong ke dinas kesehatan ke gugus tugas, ngomong itu hasil swab itu aja saya protes kemarin Pak. Ini mungkin saya potong dulu ya Pak. Ini kayaknya ini di luar dari kebiasaan ini Pak kayaknya. Jadi ini saya tidak menyalahkan rumah sakit, tapi ini kebiasaannya seperti ini. Kalau ada pasien itu dicurigain itu COVID Pak, itu dilakukan swab ya Pak ya. Begitu dilakukan swab, maka hasil swab itu kan ada disampaikan di hotline tuh ya. Disampaikan di hotline, apakah itu provinsi, apakah itu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Apabila itu hasilnya positif, dia akan menginformasikan ke puskesmas di mana dia berdomisili untuk tindak lanjut Pak. Nah, begitu misalnya ini Supianur positif COVID, itu ada hasil swabnya itu ada, hasilnya swab positif, maka petugas kami langsung bergerak Pak. Di saat itu langsung bergerak. 1 kali 24 jam itu harus ditindaklanjutin Pak. Nah, di mana lokusnya di mana? Misalnya di Bakungan di RT berapa, keluarga siapa, itu langsung dia melakukan tracking Pak namanya, lakukan tracking kepada keluarga dekatnya dulu selama
14 hari sebelum itu beliau ini kontak dengan siapa-siapa, itu kami telusur Pak, itu Pak. Itu pekerjaan puskesmas tuh. Makanya kami kalau puskesmas tidak kurang tanggap, kita rasanya ya enggak juga lah ya. Kita sudah berupaya sebenarnya. Cuma informasi itu enggak sampai kepada kami Pak. Iya. Dari rumah sakit itu enggak sampai. Boleh Pak. Ya, Monggo Pak. Ya, jadi gini Pak ya. Puskesmas itu laporannya bukan hanya dari dinas kesehatan juga sebenarnya. Kami juga terima laporan dari desa. Kita terima laporan juga dari kader. Kita juga terima laporan dari RT. Kita terima juga laporan dari siapapun aja yang akan melaporkan ke kami. Itu Pak. Ya. Kami akan langsung tindak lanjuti. Nggak kayak tadi ada rumor dari Babinsa, Babin Kapitmas Pak ya. Ya. Ada orang meninggal di daerah seberang dari rumah sakit, tidak saya sebutkan ya Pak ya, dicurigai COVID. Nah, tadi saya langsung, karena ini rumor kan Pak, kalau ada laporan begitu langsung saya telepon ke kader desa dia siaga di sana. Ada kadu betul, ada kasus ini. Nah, tadi juga kader di sana menginformasikan kami bahwa betul Pak, ada yang meninggal tapi memang bukan COVID, dikuburkan secara biasa dan dari rumah sakit memang tidak dinyatakan dengan COVID. Ya. Kalau sudah sampai situ, saya kan tidak akan melanjutkan. Dari informasi pasien pun datang kalau ke sini Pak, saya langsung tidak lanjut, bukan dari dinas saja Pak. Bukan Misalnya, dari institusi Pak, hari ini tanda saya ada sakit, sudah seminggu yang lalu di rumah aja, tidak bisa bangun. Saya sampaikan turun Pak. Benar nih Pak. Kemarin yang meninggal di situ juga saya turun untuk melakukan klarifikasi, betul nggak orang ini COVID? Dari gejala-gejalanya saya tanya, dari riwayatnya saya tanya. Begitu saya datang ke situ orang udah meninggal, tapi tetap saya tanya. Itu bentuk dari action kami di puskesmas. Ya, berarti informasinya bukan dari dinas kesehatan aja kami Pak. Maaf Pak ya, kami informasinya dari RT, dari desa, dari manapun, dari masyarakat pun. Kalau ada yang kesini lapor, kami akan terima dan kami tidak lanjutin ya. Dengan hal Pak Sufyan ini, kami baru terima informasinya tadi malam oleh Pak Aris yang ditelepon dari sekretaris dinas. Yang saya parani kemarin nongke. Iya kan? Tadi malam Ismi. telepon ke Pak Aris. Nah, hari ini saya mau melakukan kegiatan tapi begitu ada tracking kami belum bisa ke Bakungan, tapi sudah saya klarifikasi juga dengan kepala desa Bakungan. Tadi malam pun juga saya telepon, betul Kakak, betul. Dan beliau itu didampingi oleh media, cerita beliau dan Pak Alus ya. Saya Pak Hari. apa yang bilang nangis nih langsung saya. Iya kan? Iya. Mungkin begitu saya ceritakan. Jadi informasi itu dari mana aja kan saya terima Pak. Selain dari hotline ya Pak ya, dari hotline atau dari rilis dari gugus tugas yang di kabupaten. Kan kami rilis kabupaten itu ada namanya rilis data. Dari hotline itu informasi dari luar. Dan dari luar pun yang langsung ke kami terima. Dari puskesmas misalnya kemarin ada puskesmas Muara Muntai, puskesmas Tabang. Tadi malam dari Bayu. Datang informasi kami tetap terima dan kami akan lakukan tracking sesuai dengan informasi tersebut. Kalau yang valid ya saya kan. Walaupun rumah juga kami akan datang. Reporter SK Media Reformasi Amziana Putri melaporkan dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita ya.